Dia pas buka terus kan dia kencing sambil ngeliat ke situ, ke arah itu ventilasi. Dan dia bilang tuh pas aku ngeliat ke atas gitu kan, aku tuh tatapan sama bisa dibilang kayak pocong gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Bakti Dan gue lo di channel Eba Duo Pelakor, pengalaman kisah horor. Kali ini kita sudah memasuki episode 4, alhamdulillah. Dan kali ini kita akan mendatangkan lagi bintang tamu atau narasumber yang akan bercerita langsung tentang pengalaman misteri yang pernah dialami. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita kenalan yuk sama narasumbernya. Halo Bang Henry, Ya, apa halo, kabar? baik-baik, makasih ya mendengarnya. Sehat, Henry? Sehat, alhamdulillah, Bang, masih juga sehat ya. Bang, Ya. kali ini lo mau cerita tentang apa nih? Mungkin tentang masa gua pernah mengalami di waktu zaman kuliah kali ya. Zaman kuliah di? Zaman kuliah di Semarang, waktu itu di UNES sih. Oke. Iya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung dengerin ceritanya dari Bang Henry yuk untuk ngedengerin langsung. Oke, sebelumnya mungkin soal pengalaman di sini karena masalah horor dan mistis ya. Iya. Jadi tahun 2009 itu gue berangkat dari Jakarta menuju ke Semarang untuk studi, untuk kuliah di sana, di salah satu universitas, di Universitas Negeri Semarang tentunya, di Fakultas Hukum. Waktu itu gue di sana. Gue ngekos pertama kali itu di jalan kampus itu ya, satu kosan sebenarnya. Kosan itu yang sebelahnya itu ada pesantren sebenarnya gitu. Awal-awal gue masuk situ sih gue nggak berpikiran ada hal-hal yang aneh ya, apalagi gue dari Jakarta tuh nggak mikir bakal ada kejadian horor ya? Karena selama di Jakarta sih nggak pernah ada kaitan dengan hal itu gitu kan. Nah, awal 1 minggu, 1 bulan itu nggak ada masalah apa-apa, aman-aman aja gitu kan. Cuman sempat ketika udah mulai deket nih sama teman-teman kosan gitu kan, ada beberapa beda fakultas gitu, udah mulai dekat, udah sering nongkrong. Satu waktu di kosan itu tuh kita malam-malam lah, namanya anak mahasiswa gitu ya, kita ada kalau sudah bilang minum-minum lah gitu kan, nongkrong-nongkrong nyantai gitu kan, sama mahasiswa gitu kan, gitu lagi supaya lebih dekat lagi, biar lebih kenal lagi gitu kan. Nah, itu kita mulai tuh sekitar, kalau gua nggak salah inget itu sekitar jam 11 malam gitu kan. Terus habis nongkrong di situ, kita ada 4 orang. Kebetulan teman gua namanya satu Budi, satu Ahmad, sama yang satu lagi namanya gua gak lupa ya namanya. Anggap aja, sebut aja Rahmat lah gitu. Kita lagi nongkrong di situ, terus wah nggak asik nih kalau nongkrong kayak gini nih, nggak ada sesuatunya gitu. Nah, bagi tugas tuh beli yang ini beli ini. Akhirnya sekitar jam 12 sampai jam setengah 1 lah kira-kira itu kita nongkrong di kosan. Kebetulan kosannya cuma satu kamar gitu kan sih. Satu kamar gitu, kita nongkrong, ada yang dalam ada yang di luar, ngobrol-ngobrol gitu sampai akhir jam 2 pagi tuh. Jam 2 pagi udah kayak udah pada ngantuk, udah pada capek kali ya. udah 5 watt gitu. Nah, temen gua satu yang namanya Rahmat ini, karena dia ngekos juga di situ. Nah, dia tuh ngekos satu yang di pojok. Dia bilang, gua langsung pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Jawa ya kali ya. Dia bilang, gua pengen masuk ke kamar gua deh gitu kan. Kebetulan kita semua tuh udah masuk di dalam kamarnya si teman gua ini. Jadi kamar teman gua ini sebelahan sama gua. Nah, kita masih di situ lah ibaratnya itu. Dia mau ke sana, terus dia pas mau masuk kosan tuh, dia tuh malah kayak ngobrol sama orang gitu loh. Iya, terdengarnya. Nah, jadi di depan kosannya di depan kamarnya dia tuh ada satu pot tanaman itu, dan tanaman itu kayak tanaman tapontals gitu nggak sih, yang daunnya agak gede gitu. Nah, pas ada daunnya gede itu dia kayak ngomong di situ, kayak ngomong sama anak kecil. Dia bilang, ngapain masih di sini, ngapain kayak gitu, udah jam segini nggak masih di luar gitu kan. Kita yang udah pada 5 watt kan lihat
apa sih gitu kan. Kirain mabok kali ya. Apa sih gitu kan. Ngigo ya. Nah, terus tiba-tiba habis dia kayak ngobrol kayak agak keras gitu kan. Ngobrolnya, sana pulang gitu lah ibaratnya kayak gitu. Nah, dia lah balik lagi, bukan masuk ke kamarnya, dia malah balik lagi ke kita. Dia bilang, kenapa kok balik lagi gitu kan. Terus dia bilang, aku nyuruh anaknya ibu kos pulang, pas tak tendang dia hilang jadi asap gitu katanya. Gitu katanya gitu kan. Yakin itu anak ibu kos? Ya anak-anak gitu. Cuman kan mungkin apa namanya, kalau misalkan agak gue lengkap dikit, pas paginya kita sadar mungkin kan kita pikirin itu halusinasi doang kan gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke situ sebelum kita ngomongin yang itu. Terus temen gue yang namanya Budi ini, dia kebelet kencing. Dia kebelet kencing, kebetulan kamar mandinya itu kayak masuk gitu, terus ngadep ke sana itu kebon. Jadi di kamar mandinya itu di atasnya itu ada lubang gitu kan, buat ventilasi tapi gede, tapi nggak ada tutupan. Jadi langsung kita bisa lihat ke sana. Nah, ini ceritanya ceritanya tuh pas paginya gitu kan. Nah, ceritanya tuh pas paginya, pas kita udah pada sadar tuh, dia nyeritain kalau semalam pas pengen kencing, ya kan dia ke sana, dia pas buka, terus kan dia kencing sambil ngeliat ke situ, ke arah itu ventilasi. Dan dia bilang tuh pas aku ngeliat ke atas gitu kan, aku tuh tatapan sama bisa dibilang kayak pocong gitu. Aduh. Gitu, serius, dia ngomong kayak gitu tuh sampai sumpah demi apapun gitu. Jadi dia kayak gini doang. Itu mungkin sekitar 5-10 menit dia tatap-tatapan kayak gitu sambil dia pegang kayak gini. Pegang apa namanya, sambil kencing gitu kan. Terus akhirnya kan dia cuman apa namanya, dia namanya di kamar mandi nggak baca apa-apa ya, dia cuman diem sampai dia kedip-kedip berapa kali, akhirnya hilang, terus dia balik lagi. Katanya kayak gitu, yang lain udah pada tidur. Nah, akhirnya kita habis itu ngumpul kan, pas pagi habis kita paginya itu kan diceritain itu, terus kita ngumpul lagi terus kita pengen ngomong sama ibu kosnya. Kita ngomong ibu kosnya, Bu Kos, emang di sini tuh ada anak kecil ya, kalau malam-malam tuh ada apa namanya peliharaan kayak gitu. Terus soal apa namanya, kita jujur juga, emang belakang itu angker, atau misalkan ada pernah melihat ini, ya mungkin karena dia nggak mungkin dia ngakuin kan kalau misalnya kayak gitu, kan nggak ngaku gitu loh gitu kan. Cuman itu kan pengalaman biasa aja gitu. Tapi terakhir sebelum gue memutuskan untuk keluar dari kos-kosan itu, gue ngerasain dimana waktu teman-teman itu liburan semester lah, anggaplah kayak gitu. Liburan semester di kosan itu cuma gue doang. Kebetulan waktu itu gue belum banyak teman, jadi biasanya gue nge-game, main ke warnet kayak gitu. Nah pulang malam tuh badan gue udah pegel, nggak enak lah. Cuman gue ngerasa itu perasaan di luar tuh dingin, saya pas masuk ke kamar itu walaupun kamarnya cuma kecil ya, cuma ngerasa panas gitu kan, pengap gitu. Sedangkan gue ngerasa pengap gitu, terus gue buka pintunya gitu. Tapi gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin atau kayak gimana kan. Terus akhirnya gue tutup tuh pintu. Itu gue nggak bisa tidur sampai kira-kira jam 2:30. Akhirnya gue putuskan untuk tengkurap gue tidur ya kan. Gue baru sekitar 15 menit tengkurap, itu gue kembali nggak bisa. Kayak susah, kalau orang bilang itu kayak ditindihin gitu kali ya gitu. Gue ngerasa itu kayak wah anjir, ini kenapa nih, gue cuma bisa doa berharap cepet azan subuh gitu loh. Beneran. Karena prinsip gua kalau udah azan subuh nih biasanya nih hilang nih, biasanya kayak gitu. Mungkin kan ada beberapa yang ngalamin kayak gitu, pas azan pasti hilang gitu. Nah gua ngerasa kayak gitu, bener-bener gua nggak bisa napas, nggak bisa ngerasa apa namanya, kayak sekujur tubuh gua tuh dipegangin, plek gitu, tangan gua tuh kayak dipegangin gitu kan. Jadi kaku gitu. Kaku, bener-bener kaku. Gua mau teriak juga nggak bisa, cuma bisa tapi nggak ada yang denger kan, karena di kosan itu cuma gua sendiri gitu. Akhirnya apa namanya, azan subuh bener-bener tuh perlahan-lahan, nggak langsung hilang ya, perlahan-lahan tuh kayak gue bisa gerakin kaki gua, tangan gua agak gitu, lemas, mulai lemas. Ya mulai lemas pas habis azan subuh itu, ya kan. Akhirnya gue bisa gerak, tapi habis itu gue muntah. Nggak tahu ya kenapa kejadian gitu ya, muntah gitu. Akhirnya setelah itu gue berpikir gue harus pindah dari kosan ini. Itu kosan pertama yang gue pikir samping asrama pun kalau namanya ada kejadian mistis ya nggak mikir juga gitu kan. Padahal samping pesantren lah ya. Betul, samping pesantren gitu. Berarti lu lama dong tuh ketindihan tuh sampai Iya bang, gue ngerasa di setengah 3 itu kan ya sekitar habis itu gue tengkurap itu 15 menitan sampai akhir subuh. Sampai subuh ya? Sampai subuh itu lumayan juga kan, 1,5 jam atau 2 jaman lah gitu. Itu lumayan juga gitu. Cuman ya emang kita nggak bisa ngapa-ngapain
Iya. kayak gitu. Akhirnya ya setelah itu gue berpikir udah gue mau pindah gitu, mikirnya kayak gitu. Iya. Nah kebetulan pas itu gue juga lumayan aktif di organisasi karena gue juga butuh teman, nyari teman. Iya. Caranya kayak gitu. Akhirnya gue kenal sama beberapa senior. Terus akhirnya gue sering main ke situ sebelum gue memutuskan untuk pindah gitu kan. Nah ternyata di tempatnya senior gue itu ada beberapa orang yang juga yaudah dia ada mau pindah juga, ngajak gue. Akhirnya kita pindahlah ke satu tempat, ya kan, ada di jalan dekat kampus tapi agak jauh dikit gitu, agak jauh sedikit. Jadi kalau biasanya kalau dari kos yang pertama itu gue cuma jalan kaki sekitar 10 menit udah nyampe. Kalau ini harus pakai motor, kayak gitu loh. Nah itu kita ada informasi ada rumah kosong, katanya sih itu rumah salah satu dosen di situ kan. Terus yaudah nggak apa-apa ditempatin. Oke, akhirnya gua sama 5 orang untuk ngontrak satu rumah itu. Kebetulan kamarnya itu ada 4. Nah karena ada 5 orang, ada 3 kamar itu yang gede-gede gitu. Bukan 5, ber-6 berarti. Ber-6. Jadi yang kamar yang gede itu ada 3. Itu yang 2 kamar diisi 2 orang. Jadi satu kamar ada 2 orang. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita nginep di situ, kita ngontrak di situ. Selama 1-2 bulan sih nggak ada problem ya, nggak ada masalah. Cuman seketika itu baru ada satu kejadian di mana ketika ini balik lagi pas ada liburan semester waktu itu udah masuk tahun 2010 atau 2011 gue lupa deh itu. Nah liburan semester pas lebaran juga kalau nggak salah itu, akhirnya kita pulang masing-masing ke rumah kita, gua ke Jakarta, teman gua ada di Pekalongan dan bla-bla-bla. Akhirnya kita balik lagi tuh ke Semarang pas kita mau masuk ke tahun ajaran yang baru, semester baru. Nah pas kita masuk ke sana, biasanya di depan gang itu kan ada tukang kucingan tuh, ada kucingan ataupun angkringan. Nah kita tuh kenal sama yang punya ibu-ibu. Biasanya kita ngutang di situ sih. Kalau orang sana udah biasa. Kalau misalkan mahasiswa datang mukanya kayak gini pasti ngutang nih. Nggak apa-apa dicatat gitu. Jadi ya akhirnya kita ke situ. Nah ibu-ibu itu ngasih informasi ke kita. Mas, saya mau ngasih informasi tapi mas jangan takut, dia bilang gitu. Kebetulan waktu itu sore, dia buka itu dari jam 5 kebetulan. Nah itu sekitar jam 5:30 gue ke situ gitu kan. Terus cerita kalau misalkan setiap pukul jam segini nih mas, seminggu yang lalu gitu kan, biasanya nih banyak orang yang sering lihat, saya juga sering lihat sendiri gitu. Kenapa bu emangnya? Itu pasti kalau habis maghrib kayak gitu kan, biasanya ada pocong di depan pintu rumah. Astagfirullah. Katanya begitu. Ini kan gua nggak menyaksikan, tapi gua kan tinggal di situ. Tapi katanya nggak cuma ibu doang yang lihat, ibunya ini doang lihat, tapi banyak orang gitu kan. Gitu. Yang bener bu, bilang gitu. Iya, gitu kan. Nanti itu kayak seliweran gitu. Jadi dia dapat informasi juga, katanya rumah itu tuh kayak jembatan gitu loh, jembatan antara dunia yang ini sama dunia ini. Jadi mereka sering ini terlalu lalang. Terus dibilang mas kalau ada apapun ada kaca itu jangan ditaruh kayak di ruang tamu segala macam gini. Gue mikir mitos kayak gitu kan, ada soal lah gitu. Cuman ya karena yang ngakuin bukan cuma seorang, lama-lama kan jadi kepikiran juga gitu. Dan penasaran mungkin ya. Betul. Jadi teman-teman di situ tuh nggak ada yang mau kalau misalkan dia tinggal sendirian. Kalau misalkan dia lagi sendirian segala macam gitu, dia pasti WA di mana gitu. Ya udah sana gitu ibaratnya. Jadi nggak pernah ada yang mau sendirian gitu loh. Jadi akhirnya kita semua kan cerita itu, kamar itu nggak pernah kita kunci. Jadi kita buka, takut kalau ada kayak gitu tinggal lari. Iya benar. Kayak gitu, paling kayak gitu. Nah kita sih belum pernah ngelihat ada makhluk apapun gitu ya. Yang orang-orang itu lihat di situ gitu secara langsung enggak. Cuman ada kejadian setelah cerita itu, ya kan. Ini mungkin teman-teman gue yang nonton, yang waktu ngekos bareng gitu kan, pasti paham lah gitu, pasti ngerti di sini. Di situ tuh, nah gue kan sekamar itu ada berdua, gua sama namanya satu temen gue Febri, ya kan. Nah kita milih kamar yang agak di belakang. Nah kamarnya di belakang itu ada 2, yang ini yang gede bisa diisi 2 orang, yang satu cuma 1 orang gitu, cuma kayak sekat kayu yang satu gitu.
Nah di itu tuh background gue tuh hitam, nggak tahu dari sananya kenapa background itu padahal di semua background yang ada di situ nggak ada yang hitam. Cuman di kamar gua doang yang backgroundnya bener-bener hitam. Semuanya nggak cuman satu tembok, sisi aja. Satu tembok yang paling ujung itu yang di blok hitam. Gua nggak tahu kenapa alasannya kan, gua nggak mau tahu dah. Sorry, itu cat apaan? Cat, Bang. Oh, cat ya. Cat hitam dop pokoknya kayak gitu. Nah akhirnya di situ pas habis kejadian itu yang dibilang katanya ada pocong itu yang keluar masuk di situ dan ada kejadian itu, pas minggu keberapa ya gua agak lupa, itu minggu ketiga apa minggu keempat, itu tiba-tiba itu pas gua bangun tidur sama teman gua itu kok gue ada belatung itu di lantai. Itu nggak 1-2 belatungnya, ada banyak gitu kan, tapi tersebar di mana-mana. Gua bilang kita sabu deh gitu kan. Habis itu kita kuliah berangkat, kita balik lagi ada lagi tuh barang gitu loh. Kita aneh kan, kita mikir ini kenapa di kamar yang lain ada nggak, di kamar lain nggak ada, cuman ada itu di kamar gua sama kamar yang kecil itu yang satu. Yang satu kamar itu. Tapi yang satu kamar ini orangnya jarang datang karena rumahnya kan lumayan dekat. Dia cuma itu kayak cuma numpang tidur doang gitu. Nah dan sering dikunci kamarnya gitu. Nah posisinya juga dia nggak dapet cahaya karena dia nggak langsung ada ke luar, jendelanya juga jendela di dalam, bukan jendela di luar, karena itu cuma kayak kamar di sekat doang gitu. Nah gue mikir kok ada belatung, kenapa ya, masalahnya apa nih gitu kan. Akhirnya gue sama teman gue inisiatif, coba lu lihat di plafon deh, kali aja ada bangke. Kita senterin nggak ada ternyata. Terus ini belatung dari mana datangnya gitu kan, nggak mungkin kan ada orang yang lemparin belatung. Iya betul, iseng banget gitu loh prinsipnya, ngapain juga gitu. Mikir terus apa ya gitu, makanya gue takutnya kalau setiap malam pas kita tidur nggak apa segala macam tiba-tiba kejatuhan belatung nggak enak ya. Iya geli banget sih gitu. Nah abis kejadian itu tuh kita belum ada kepikiran untuk nanya sama si pemilik kos, kita belum ada mikir ke sana gitu kan. Tapi setelah kejadian itu tuh, dan itu masih banyak tuh belatungnya, semua teman kosku pasti tahu dan semuanya ngeliat gitu. Dan ketika ini ada belatungnya nih segala macam gitu lah. Nah setelah itu ada satu penyakit yang menyerang kita semua di situ. Kalau ke dokter bilang itu kayak penyakit anak kos gitu, namanya skabies. Itu biasa kan, biasa anak kos itu karena mungkin kotor lah terus segala macam yang kayak gatal-gatal gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu garuk terus nyambung segala macam. Herpes, kayak herpes gitu ya. Semacam herpes tapi bukan herpes gitu. Jadi kayak penyakit kulit gitulah. Itu sejak setelah adanya itu tuh. Ada belatung itu gitu kan. Sampai akhirnya kita coba obatin, yang kena parah sih gua gitu, sampai tanganku tuh bener-bener benanah gitu kan. Akhirnya gua izin sama kampus tuh, gua pulang dulu sampai ke dokter kulit ya kan, dibilangnya ini cuma skabies segala macam biasa nih, tinggal oke gitu. Yang lain juga kena kayak begitu gitu kan. Selain maksudnya maaf bang, selain di kamar abang sama temennya itu semuanya kena, satu rumah kena gitu kan. Semenjak itu akhirnya kita beranikan diri untuk tanya ke ibu kosnya. Ibu kosnya betul dosen juga, bos itu sampai dia bilang masa yang bener nggak segala macam gini kan, karena kan dia nggak ngurusin sih sebenarnya gitu kan. Akhirnya datang ke situ, mungkin torannya airnya kali, gara-gara yang itunya kita nggak ngomongin masalah belatungnya gitu. Saya pas sampai sana torannya baik-baik aja bu, sebenarnya bukan cuma masalah penyakit ini juga sih gitu, sebenarnya belatung bu gini. Akhirnya ya udah kalau gitu nanti kalian selamatin dulu deh rumahnya. Itu prinsipnya kayak gitu. Tapi sebelum kita ngelakuin selamatan gitu kan, itu udah ada pengen, jadi akan ada pertarungan untuk masalah politik kampus lah gitu kan, pemilihan. Nah salah satu temen gua itu pengen nyalon gitu. Akhirnya ya udahlah, sekalian pengen nyalon kayak gitu, kita kumpulin massa, sekalian kalau kita udah punya massa dan kita selamatan di sini kayak gitu, sekalian kayak gitu prinsipnya. Jadi rame tuh sekalian selamatan ya kan, prinsipnya kayak begitu. Nah kebetulan di beberapa teman-teman gua atau senior gua di situ tuh, dia tuh ngerti masalah hal mistis gitu lah gitu. Ada beberapa orang yang ngerti kayak begitu. Nah satu waktu ketika kita tuh diajak gitu loh, kan dari Jakarta kan nggak pernah yang ngurusin masalah kayak gitu ya, perkebunan apa kayak gimana, walaupun mungkin ada beberapa orang, cuman gua kan nggak pernah lingkungan kayak gitu, untuk tahu ilmu gitulah,
Nah, artinya, nah pas senior gue itu mau nyalonin itu ya kan, dia dikasih syarat untuk bisa kayak gini lu harus makan daun kantil. Kalau kantil mentah harus suruh makan apa namanya daun pepaya mentah, kan itu pahit banget. Iya. Apalagi mentah matang. Sorry, sama siapa tuh? Sama senior gua yang dianggap dia bisa. Oh, gitu. Paham ya. Paham masalah gini. Sambil Boleh. biar asik. Nah, satu ketika akhirnya kita diajarin lah kayak gitu, bagaimana caranya buka apa namanya titik-titik tertentu supaya kita tahu ini segala macam bla bla bla. Ya, gue belajar dikit-dikit lah, walaupun karena mungkin lingkungan juga gitu di situ, termasuk juga karena aku kan orang baru juga, gue butuh teman juga, terus gue ngerasa nyaman sama mereka. Ya udah, kita lakukan. Yang penting intinya yang dilakukan positif lah, nggak kayak nyantet orang gitu. Nah, jadi ya gue juga ikutin segala macam bla 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 ini gitu kan. Nah, satu ketika adalah beberapa cara yang dikasih tahu sama, bisa dibilang master, dalam arti ini biasanya orang-orang itu manggilnya master gitu loh. Nah, untuk supaya kita ibaratnya untuk pembersihan, kalau misalnya orang bilang sekarang pembersihan rumah, atau misalkan biar tahu nih sebenarnya penunggu di sini tuh siapa itu sih gitu. Nah, itu diajarin tuh bagaimana caranya. Gue coba baru ngerti masalah kayak gitu, gue coba itu waktu jam 2 malam. Itu udah pada pergi semua jam 2 malam. Gue di kamarnya temen gue gitu kan, di kamarnya temen gue iseng-iseng kan kayak gitu kan, biar tahu kayak gimana gini. Nah, kebetulan di situ kan ada temen gue sama ceweknya lah lagi tidur situ. Cuman apa namanya, karena kan kosannya jauh, gue juga di kamarnya di situ. Gue coba untuk melakukan apa yang diperintahkan sama master itu, yang kalau misalkan lu ngomongin segala macam bla bla bla. Nah, ketika gue ngelakuin itu dari jam 2 sampai jam setengah 3 gitu kan, tiba-tiba si ceweknya ini bangun. Gue tuh apa namanya udah dalam kondisi meditasi ya, ibaratnya kayak begitu. Nah, ceweknya ini bangun, dia bilang apa namanya, dia kayak nangis gitu kan, kayak nangis. Terus gue bangun dari meditasi gue itu, gue apa namanya, gue bangun terus dia bilang, kamu ngapain, dia bilang gitu kan. Enggak, cuman ngecek doang gitu kan. Nah, terus dia bilang, besok pagi aku ngomong sama kamu, bilang gitu kan, kamu ke apa namanya, kamu ke kamar kamu aja. Ya udah, karena itu senior kan. Besok pagi dia cerita, pas dia kayak krip apa namanya ya, kayak kebangun sedikit gitu ya. Pas dia bangun sedikit itu, di depannya itu udah ada kaki gitu loh, kayak kayak gini, apa namanya, gini gitu loh, gantung gitu, muncang-muncang gitu kali ya, gantung gitu kan, kayak gitu apa namanya. Terus makanya dia kaget, makanya agak nangis gitu kan. Nah, di situ habis itu paginya dia cerita, habis saya suruh masuk ke kamar kamu ya kan, dia bangunin si pacarnya dia, si cowok temen gua itu ya kan, temen gua itu masa sih gitu kan. Terus habis itu karena dia pengen pipis, dia kencing, dia ke kamar mandi gitu kan. Pas dia habis dari kamar mandi, katanya dia ngeliat di depan dia tuh dia nunggu. Pakaiannya tuh kalau nggak salah ya putih lah gitu ibaratnya itu. Dia kaget gitu kan. Terus dia baca-baca hilang gitu. Nah, habis itu bener-bener gue dimarah-marahin banget gitu kan. Nah, habis itu akhirnya master dipanggil kan, master dipanggil, dia bilang, kamu tuh jangan main-main sama kayak gitu. Kamu tuh bukan ngecek itu caranya apa, kalau yang kamu lakukan itu justru kamu ngundang mereka datang semua. Ternyata gitu katanya. Makanya sama dia, sudah sini kayak gitu. Akhirnya karena kejadian-kejadian aneh itu akhirnya gue memilih untuk pindah lagi sama teman-teman. Udah deh, gak beres ini barangnya gitu di sini. Udah kosernya jauh. Jadi kayak kita dipengaruhin tuh, kayak kita malas buat mau kuliah. Serius, bangun tiba-tiba bisa siang, udah jam segini. Jadi terlambat. Jadi kayak kita udah malas banget, kayak kuliah tuh udah malas banget. Terus udah deh, lah gitu kan. Akhirnya kita milih, udah kita cari kontrakan baru deh gitu. Cari kontrakan baru, akhirnya kita dapet dah kontrakan baru, kayak kan, kontrakan berenam baru. Lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. 6 lagi. Berarti yang tempat yang kemarin itu keluar semua? Keluar semua. Cuman berenam yang dari yang tempat sebelumnya ke tempat yang baru itu ganti orang. Ada beberapa yang ganti orang karena yang ngerasa dirinya itu yang rumahnya dekat, udah deh gue nggak usah ngekos. Iya. Tuh, ya udah akhirnya
ada beberapa orang baru lagi yang masuk situ yang jadi kenalan kita. Ya kan setelah kita masalah perpolitikan kampus itu kita waktu itu kalah. Kalah ini. Iya, kalah gitu kan waktu itu. Ya sebenarnya bukan kalah juga karena yang maju sebenarnya juga orang-orang kita juga. Cuman ya akhirnya kita kalah lah yang benar-benar dekat sama gua gitu. Ya udah oke gitu. Nah, akhirnya kita dipindah ke kosan kontrakan baru itu bagus. Kelihatan kontrakannya masih baru lah ibaratnya gitu. Tapi ya sekian bulan tuh gak ada masalah sebenarnya, sekian bulan gak ada masalah. Yang namanya anak kos-kosan cowok ya kan jadinya berantakan tuh. Tapi gue salut sama ibu kos sama bapak kosnya, dia tuh baik banget. Baiknya bukan main ya kan, kalau kita nggak punya makanan dianterin. Oh itu ikut tinggal di situ? Iya, enggak, ibu kosnya itu rumahnya di sampingnya. Oh dekat. Rumahnya di sampingnya. Kalau ada apa buah, ada depan itu ada pohon rambutan. Di pohon rambutan itu kalau berbuah dikasih ke kita. Bagi-bagi. Nah, Alkisah satu waktu kan ini kejadian ini yang terjadi sama temen gue sial sih kalau gue bilang. Temen gue sial karena apa namanya dia yang selalu pertama kali itu pasti ngelihat itu gitu kan, pasti ngelihat itu. Nah satu waktu itu jadi ada satu temen gue yang ngontrak bareng di situ itu, dia itu nggak kuliah, cuman dia tuh kerja gitu kan, dia udah kerja lah gitu. Nah posisinya balik lagi nih sama kejadiannya sama seperti itu sebelumnya, pas kita lagi pada libur lebaran atau libur semester lah, kita pada pulang nih ya kan. Nah dia karena kerja kan dia gak pulang, dia di situ gitu kan. Suatu waktu dia pernah cerita sama kita bahwa malam dia pulang nyampe kosan ya kan, kelihatannya emang sepi, nggak ada motor, nggak ada apa. Cuman biasanya dia ngerokok depan kamar dia gitu kan, sambil dibuka pintunya dia ngelihat temen gue masuk gitu kan, tapi nggak nyapa, nggak assalamualaikum, nggak apa. Terus dia ngerasa nih orang boset, sombong banget sih gitu. Terus dia panggil ya kan, dia panggil sama panggilan lah namanya wu gitu namanya, biasa manggilnya gitu. Diem aja gitu kan, diem aja sambil natap ke arah kamarnya dia gitu kan. Terus orang sombong banget sih gitu kan. Dia malam itu dia langsung bukan WA ya, belum dia WA deh ibaratnya gitu kan. Dia cuman ngasih tahu apa namanya, tadi yang datang kamu bukan gitu sama si orang itu, karena udah malam mungkin temen gue udah tidur ya gitu kan. Terus habis itu paginya mungkin dibales enggak, aku masih di Pekalongan. Waduh, namanya Pekalongan lah, itu yang semalam siapa? Dia ngeliat bener-bener wujud manusia gitu, tapi dipanggil nggak mau. Pas didatengin ke kamarnya, emang kamarnya masih kuncian. Gitu. Itu pertanda pertama tuh. Mulai nih. Setelah berbulan-bulan ya normal ya. Setelah berbulan-bulan normal tuh kayak gitu. Akhirnya kan dia cerita kayak gitu. Yang bener nih gitu kan. Masa ada lagi sih. Aduh kayaknya udah aman deh di tempat, kok masih ada lagi. Kenapa sih setiap gue tinggal pasti ada begitu gitu. Walaupun gue nggak menyaksikan langsung, tapi ada kejadian itu gitu. Nah suatu waktu ketika waktu itu gue juga pengen nyalon lah gitu kan. Terus kita lagi pada nongkrong di depan segala macam, udah tuh kan biasanya sampai pagi tuh ya, ada udah pada pulang, nggak tinggal beberapa orang lah. Nah ada satu junior gue itu yang mau ke kamar mandi, kebetulan kamar mandi pojok, di belakang di pojok sendiri ada dua, tapi ini yang paling kiri lah gitu kan, yang paling kiri, yang paling pojok di sana gitu. Dia mau masuk kamar mandi, pas dia buka nyek, katanya ada pocong kebalik. nggak ada ke WC, jadi gini kebalik gitu. Dia bilang dia tutup, dia balik, mas saya pulang izin ya gitu. Kenapa? Enggak mas gitu. Dia ceritanya baru paginya gitu kan. Kenapa sih kayak gitu, kayak mukanya pucet. Sebenarnya gini mas, gini ya ceritanya itu ada. Dia bilang yang bener. Akhirnya kita panggil lagi tuh master. Lagi-lagi master lagi ya. Pocong Spiderman. Ini kebalik begini. Ya kan, gue kan hanya mentransfer cerita yang diakuin sama mereka karena mereka yang lihat. Tapi nggak pingsan dia? Nggak. Hebatnya Hebatnya sih. Cowok ya mungkin nggak tahu ya, mungkin emang punya mental atau gimana. Cuman ya bagus lah gitu. Nggak pingsan, nggak teriak juga nggak gitu. Mungkin kalau cewek bakal teriak. Pasti gitu. sih. Nah, sejak itu dia cerita, akhirnya gue ceritain sama anak kos-kosan gitu kan. Teman gue ada sebelahnya namanya Febri gitu kan.
ketika kita ceritain itu dia jadi takut ke kamar mandi. Sekarang dia tidak ke kamar mandi, dia kalau kencing itu di jendela. Gue bilang goblok. Samping jendela itu bawahnya apa? Bawahnya itu ada ruangan, bukan ruangan ya, ada gang kosong kecil gitulah, tapi cuman buat ada angin masuk ke dalam. Oh, gitu. maksudnya bukan ya orang lalu lalang atau kayak apa? buat jemuran doang lah Oh. gitu. Bukan buat orang lalu lalang kayak gitu di situ. Itu dia takut kamar mandi, apalagi yang panjang itu. Kalau bisa kamar mandi dia minta temenin. Oh. Tapi dia pakai kamar mandi yang sebelah kanan ya kan. Ya nemenin jangan di luar, di sebelah kiri. Oke. Lah gimana ntar yang kena gua dong. Gitu. Kita balik lagi ya, kembali ke kita panggil master. Master bilang emang di sini ada penunggunya ada 3. Dia bilang gitu kan. Ada di belakang, ada yang di samping tadi lahan situ, sama ada yang di depan, ada tangga ke atas gitu kan. Tapi di atas tuh di dak doang gitu. Nah, dia ada di bawahnya situ kalau nggak di tangganya situ. Katanya di situ gitu kan. Cuma mereka nggak ganggu kok, cuma mau kenalan nih tetep aja. Kenalan. Kita mau kenalan mau apa? Kan? Kan konyol juga kalau kenalannya gitu. Tapi dijelasin nggak bang? Maksudnya sama master itu sosok-sosoknya apa aja gitu? Yang kalau yang di belakang emang itu berbentuk pocong gitu. Oh, yang nongolin ya? Nah, nongolin. Kalau yang di samping itu biasanya itu dia biasanya bolak-balik situ. Atau biasanya ada yang rambut panjang atau kayak kunti mungkin sebutannya ya. Nah, di depan juga ada kunti tapi katanya kunti laki. Nah, bedanya itu tuh. Oh, di sini ada kunti perempuan sama laki ya. Gue baru tahu juga waktu itu gitu kan, ada kunti ada 2 jenis kelamin. Itu omongannya dia gitu kan. Cuman emang emang gue ngerasa sih ada di mana momen-momen kayak lu diliatin, kayak lu kayak ngerasa diperhatiin sama sesuatu gitu kan. Makanya semenjak itu kan tadinya kamar gue tuh nggak ada hordengnya, gue pakein hordeng supaya kayak gak ada yang ngintip gitu. Iya. Nah juga ada satu kejadian lagi ya kan, teman gue dari Jakarta datang. Ya kan, dari Jakarta datang yang ngap situ, dia mau orangnya jarang banget tidur, apalagi tempat yang senyaman itu ya. Nggak sih, kosan gue nggak nyaman lah awalnya gitu. Nah, ceritanya dia pas datang sama kawan-kawan di situ, sama kawan-kawan gue di situ, dia kayak pepesan gitulah tidurnya ya kan, di lesehan gitu. Dia tuh ngedengar suatu suara yang di sampingnya tuh katanya tuh kayak ada sesuatu gitulah. Dia tiba-tiba katanya ada yang nengok di situ. Bentuknya katanya kayak pocong gitu lah, kita nggak tahu kan ya. Dia langsung lempar barang ke ke jendela gitu. Pas kebetulan jendela lagi dibuka kayak gitu. Gue bilang yang bener. Gue sih nggak tahu. Cuman yang gue bener-bener ngerasain itu setelah semua kejadian itu kita tuh pas waktu itu lagi mati lampu, bener-bener mati lampu semuanya, satu kampung gitu ya, gelap gitu kan. Terus ada ngide temen gua, begonya temen gua ngide, ngumpul di kamar gua, yuk kita main jelangkung-jelangkungan. Iya. Dari penyakit. Ya, bener-bener. Tapi karena kita pikiran apa? Kita takut nih, karena di gelap tiba-tiba ada putih-putih lewat segala macam bla-bla-bla. Kita tutup aja pintunya ya. Tapi kan karena rame-rame ada 5 orangan lah di situ, kita tutup, tak kunci. Bener-bener kuncinya kayak slot gitu kan kamar gua tuh. Terus gua kunci klak, udah klak, bener-bener klak. Terus akhirnya kita nyalain lilin tuh, terus kita main kelengkungan. Baru bilang belum nyampe selesai itu ya kan, mantranya yang disampaikan ya kan. Tiba-tiba itu pintu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba buah. Kita langsung diem. Hah? Lu yakin kan bener diklak? Kabur ya. Bener-bener itu udah diklak. Ya, itu angin segede apapun juga nggak akan bisa. Lagi pula itu kan di dalam rumah. Iya. Nggak bakal bisa bener, gitu. Bener. Bener-bener gitu. Kita kabur. Bener-bener kita kabur akhirnya. Pas lampu nyala ya kan. Kita lihat. Gue balik lagi. Cuman kan gue deg-degan ya. Gue balik lagi sama teman-teman gue. Di situ kita lihat. Kalau namanya pintunya udah klak kebuka, tiba kebuka pasti ada yang rusak. Iya. Ini nggak ada yang rusak sama sekali. Jadi kayak udah dibuka gitu ya. Dibuka biasa. Itu benar-benar wah ini kayaknya penghuninya nggak seneng nih. Gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur nggak sendirian. Lu harus tidur di kamar gua. Kalau nggak mau tidur di kamar lu, bodoh amat. itu hal yang paling yang gue rasain ketika benar-benar ada
suatu yang ngeliat sendiri lah, ngeliat sendiri, ngerasain sendiri walaupun nggak ngeliat ya. bentuknya Iya. gitu. Itu sih apa namanya beberapa pengalaman gua waktu di Semarang terkait soal kos-kosan. Tapi Bang, ini kan dengan berbagai cerita, berbagai tempat kos-kosan yang pernah lo alamin. Selain di kos-kosan tuh ada nggak sih kayak di di kampusnya gitu-gitu yang pernah lo rasain atau pernah dulu denger deh ceritanya kalau itu kampus tuh serem? Kalau untuk di sekitar kampus ya pernah, memang gua kayak ngalamin sendiri, benar gitu. Jadi dulu kan kita kan tahun 2010 sampai 2012 lah, kalau gua nggak salah inget ya. Dulu tuh kan namanya kan kita handphone itu masih belum ada handphone yang kayak begini lah, belum kan? Yeah. BlackBerry aja masih awal-awal ya. Awal-awal gitu. Jadi kita kalau mau wifi-an itu ya kita ke kampus. Dan biasanya kalau kita mau wifi-an, biasanya karena gue main game, kalau nggak nyari materi itu gue ke kampus. Nah di kampus gua itu di depannya itu ada gazebo gitu lah, tempat buat wifi spot gitu kan. Nah biasanya gua datang jam 11 malam sampai jam 4 pagi tuh buat internetan, karena kalau mau internet kan lu harus pakai modem, Pak. Iya itu ya benar. Kita belum punya BlackBerry waktu itu ya kan, jadi nggak bisa BBM, jadi masih SMS. Masih zaman itulah, zaman jahiliyah mungkin. Jadi kita itu, nah di situ itu dikenalnya banyak orang itu, namanya ada salah satu gedung lah di kampus itu ya kan, anggaplah ABCDE gitu ya, ibaratnya itu gedung D lah ibaratnya gitu. Nah ada satu gazebo itu yang di salah satu gedungnya itu biasanya tuh angker katanya gitu, karena biasanya tuh ketika mau diganti lampu apapun itu pasti dia mati, atau pernah sampai ada yang pecah gitulah di di gazebo itu. Jadi gazebo itu jarang ada mahasiswa yang di situ untuk internetan ya gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue sama teman-teman gue itu juga di gazebo yang satunya, yang biasa buat kita internetan lah, buat nge-game atau buat nyari-nyari materi gitu sih. Nah kondisinya itu ketika itu sekitar jam 1 jam 2-an lah gitu kan. Sebelumnya sih dari jam 11 sampai jam 1 tuh kayak gak ada apa-apa. Nah karena gazebo itu tuh cuma ada penerangannya itu kayak ada lampu dari gedung gitu kan. Jadi kayak cuma siluet aja gitu. Nah gua tuh nggak sengaja tuh ngadep ke sana, kayak ada orang gitu loh. Karena ada kayak siluet bayangan hitam tuh sampai ada 3 sampai 4 orang di situ kan. Gua kaget dong di situ posisinya. Terus gua bilang sama teman gua, itu ada orangnya di sana. Kan gue bilangnya sama temen gue cuma bilang udah nggak usah ngadep ke sana deh, fokus aja ke sini, jangan sampai ada yang nengok dari sana gitu. Ya udah kita lanjutin aja. Cuman ketika berjalannya itu, karena gue udah sadar akan ada itu ya, mungkin terus ada kayak ada gangguan, ada yang kayak ada yang lempar batu di atas plak gitu kan. Kalau memang ada beberapa pohon, terus kayak ada pohon buah-buah kecil-kecil itulah. Mungkin dipikirkan kalau pohon buah kecil ada tahu lah, tapi ini bener-bener batu gitu loh, bener-bener batu. Dan teman gue ngeliat ngelinding sendiri tuh batu ada. Kerikil apa gede? Ya lumayan gede sih bang, kayak segini gitu, kayak buah apa ya kecil gitu, buah yang bulat gitu lah pokoknya. Cuman tuh batu gitu, ini dilempar dari mana gitu kan. Tapi tuh dilemparnya itu dari sisi sebelah sana, gazebo yang agak angker itu di sebelah kanan gua, tapi ini dapat lemparannya itu dari depan gua. Dari depan gua. Beda inian ya. Nah, kebetulan di kampus itu di belakangnya itu ada lahan kosong, dan setelah itu ada kuburan gitu. Katanya itu di situ ada salah satu kuburan orang sesepuh gitu. Sesepuh gitulah. Di situ. Nah, kok dari sana gitu, pikiran kita kan dari sana gitu. Waduh, lama-lama itu sudah sekitar jam 3 jam setengah 4 lah gitu kan, kita udah ngerasa gak enak nih gitu. Dan ditambah juga ternyata makin lama makin lemot nih. Walaupun sebenarnya tugas gua itu waktu itu belum selesai gitu kan, cuman kita mikir udah kita pulang aja ya gitu, karena semakin gak kondusif gitu kan. Terus pas kita mau pulang itu kayak di atas itu kayak disiram sama beras gitu loh, kayak suara beras gitu, kayak tahu kan, kayak suara beras kayak gitu. Cuman kok ada suara gini, hujan enggak gitu kan. Waduh, makin gak enak gitu hati, perasaannya kan. Terus akhirnya
Nah, yang anehnya pas kita mau nyalain motor gitu kan, agak susah nyalain motor tuh kan, masih motor Engkol dulu Jupiter gitu, sama Supra double X motor. Gitu. Nah, agak susah nih. Itu lampu di gazebo itu, ya kan, yang tadinya harusnya nggak ada nyala, itu kedap-kedip, plak. Udah, habis itu nggak usah nyalain, kita dorong, kita lari, udah. Itu, aduh, gue bilang kok bisa gitu, cuman ya karena zaman dulu ya mahasiswa kalau mau nyari internet kan ke warnet mahal, kalau nggak punya duit ya kita ke kampus kayak gitu. Tapi waktu pas abang bertiga itu ada orang lain lagi atau memang pure abang bertiga aja? Kita doang bertiga. Kita doang bertiga, nggak ada orang lain lagi. Biasanya kalau cewek-cewek itu paling sampai jam 11 malam, 12 malam, nggak ada yang lebih daripada jam itu. Itu kan biasanya sih ada juga yang ramai di situ, karena kan kadang nih kalau di fakultas gue tuh biasanya tuh ada yang namanya MCC atau moot court gitu, yang latihan-latihan sidang itu bisa sampai malam dia di lantai-lantai 4 segala macam gitu, ada gitu. Cuma waktu itu lagi nggak ada gitu. Nah, kalau cerita-cerita mereka sih ya karena itu cerita mereka ya, gua nggak tahu juga dan gua nggak mempedulikan juga gitu, ya sudah gitu. Tapi dari cerita yang gua sama teman-teman dekat gua ngerasain sih ada kejadian-kejadian kayak gitu loh. Itu yang gua bilang kejadian di Semarang itu unik-unik sih ya itu. Ditambah juga gue juga dapat ilmu yang dimana ya sebenarnya bukan mau pelajarin, cuman itu ada gitu ya, untuk tahu aja kita ada hal kayak gitu kondisinya. Terakhir sih bisa gue bilang waktu itu mungkin itu di kosan senior gue. Banyak kan ceritanya gue di kos-kosan senior gue ini. Kita itu balik lagi itu waktu gue udah semester berapa ya, udah semester 6 apa semester 5 gue lupa itu. Jadi kita itu ada pikiran mau tamasya, kita tamasya yuk, pengen ke Jogja, pengen kemana gitu. Kita ninggalin sekitar 5 atau 1 minggu lah kosan itu. Balik dari kosan itu kaget kita dimarahin sama warga. Karena? Bener-bener dimarahin warga, dimarah-marahin, bener-bener dimarah-marahin di sidang gitulah. Karena apa? Karena menurut warga kita itu nyalain, emang ada audio di kamar sama ada laptop, tapi laptop dan audio itu sudah dimatikan dan alat elektronik semuanya cuma dimatikan, cuman lampu doang dinyalain. Cuman menurut keterangan warga di situ ya kan, kita di sidang di situ, kita itu selama 5 hari 1 minggu full itu kalau nggak salah itu ya, gue salah ingat apa enggak, tapi bener 5 hari atau 1 minggu lah. Itu katanya setiap hari itu musik itu kedengaran kencang. Apalagi kalau misalkan pas malam itu kayak full nyanyinya lagu-lagu Jawa sama lagu-lagu koplo. Waduh. Jadi orang-orang itu keganggu. Oh, jadi semakin malam semakin dikencengin. Semakin kencang. Dan di kamar yang sama. Oh, satu kamar aja. Satu kamar itu yang sama. Tapi cuma satu rumah sih ya. Kamarnya itu ada 1, 2, ada 2, ada 3 ya, tapi satunya sekat gitu. Nah, kayak begitu. Itu kita kaget, kita bilang demi Tuhan, demi apapun lah, kita nggak pernah nyalain musik sekencang itu dan emang kita matiin semuanya. Nah, itu yang buat kaget. Karena gini, kalau misalkan itu dipikirnya nggak bener atau segala macam, ya kita disidang sama warga. Bener-bener disidang sama warga. Kita sampai mohon maaf kalau emang kita ngelakuin salah, tapi kita yang jujur karena emang ada saksinya, kita nggak banyak apa-apa. Terus juga memang nggak ada juga di tempat di kan. tempat gitu. Nah itu yang akhirnya bikin gue ngerasa kenapa kejadian gue selama di Semarang kayak gini terus gitu di kan. Kos-kosan terus. Iya, di kos-kosan itu ya akhirnya makanya memancing gue untuk ya udah gue juga biar punya defense, gue belajar hal-hal yang kayak gitu loh itu. Jadi itu beberapa kisah mistis yang yang terjadi selama gue di Semarang. Ya masih banyak lagi sih di beberapa tempat, cuman mungkin untuk saat ini itu dulu ya, gitu paling itu lain dulu waktu gitu lah. Karena kan tetap perlu konfirmasi juga ke teman-teman, karena ada beberapa hal-hal tuh yang ada kaitannya dengan bersinggungan dengan mereka dan juga mengenai ilmu kayak di santet segala macam. Sampai booming lah waktu itu, bener-bener gitu kan. Ya sedikit aja sampai akhirnya ada satu benda yang kita
lempar ke salah satu sungai di sana katanya tuh Soeharto gitu. Oh iya, Nah, ngerti Bu. tapi habis itu malah gangguan makin kenceng juga. Nah itu sih ada hal yang perlu kalau misalkan gue ceritakan itu gue harus konfirmasi dulu ke orang-orang. Iya. Ya kan, karena sampai sekarang kalau bisa dikatakan orang yang menjadi korban di situ masih punya sisa sisa pengaruh dari apa yang terjadi waktu itu. Kayak gitu. Jadi gue nggak bisa berani cerita sampai gue dapat persetujuan dari orangnya. Gitu sih Bang. Siap. Oke, makasih banyak ya Oke, Bu Bang. Henry. Luar biasa banget Pengalaman ceritanya. dengan kita. Ya, jadi begitu pemirsa. Mudah-mudahan cerita dari Bro Henry bisa menghibur kalian dan bisa menjadi pengalaman yang unik serta menjadi edukasi buat kalian. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel kita. Oke, thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.